Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan buat kastela. Kalau lembut udah pasti lembut ya. Karena memang tekstur dari kue ini lembut banget nih seperti ini. Nah, untuk itu kalian juga harus tahu bagaimana caranya menghindari kastela kalian itu agar tidak kempes atau basah bagian bawahnya atau tidak matang. Oke ya, ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Nah, kita langsung aja. Ini kita tuangkan minyak goreng atau minyak sayur. Kemudian air susu. Di sini Mama Eji menggunakan 3 sendok makan susu bubuk yang dicampurkan dengan air. Nih, atau bisa menggunakan UHT juga ya. Nah, ini kita panaskan kurang lebih 30 detik aja sampai anget, jangan panas. Jadi anget aja. Nah, kalau udah kita tuang ke wadah yang lain, aduk dulu ya. Jadi cukup sampai hangat saja, kurang lebih itu 20-30 detik. Kemudian masukkan tepung terigu protein rendah. Ini kita saring dulu. Masukkan sebagian agar tidak mudah berketul atau bergerindil. Lalu tuangkan seluruhnya. Nah, jadi kalian ikutin ya tips-tipsnya sampai selesai agar hasilnya maksimal. Ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Kalian bisa lihat konsistensinya seperti itu, tapi belum selesai. Di sini, oh ya, sebelumnya Mama Eji beritahu dulu ya. Ini pada tutorial Mama Eji 2 kali resep. Jadi karena buatnya 2 loyang. Yang tertulis pada deskripsi itu untuk 1 resep. Jadi tinggal dikali 2 aja kalau mau buat 2 loyang ya. Nah, seperti biasa, ini kita pisahkan dulu kuning dan putih telurnya. Tips berikutnya, wadah untuk putih telur harus kering, bersih, dan putih telur ini tidak tercampur sedikit pun dengan kuning telurnya. Jadi benar-benar putih telurnya aja ya, jangan ada kecipratan. Kalau ada kecipratan bisa diambil aja. Kemudian kita campurkan kembali adonan tepung dan kuning telurnya sampai tercampur dengan baik. Nih, beralih ke putih telur, masukkan cream of tartar, atau kalian bisa menggantinya dengan air jeruk lemon atau jeruk nipis. Kemudian gulanya nanti kita masukkan secara bertahap. Nah, setelah berbusa seperti ini kita mixer dari kecepatan rendah sampai tinggi. Lalu masukkan sebagian. Jadi Mama Eji 3 kali memasukkan gula pasir ini. Letakkan pada busa-busa permukaannya ya. Kemudian kita mixer kembali. Setelah itu masukkan bagian yang kedua. Jadi bertahap masukkannya biar adonan putih telurnya itu tidak kaget. Dan ini adalah yang terakhir. Ingat, kita mixer ini sampai soft peak saja, sampai lembut berjambul, tidak stiff peak. Jadi jangan sampai kaku banget, karena jika terlalu kaku nanti adonannya saat kita bakar itu mudah retak atau pecah. Nih seperti ini, berjambul seperti ini ya. Hanya sampai soft peak, tidak stiff peak. Nah, kalau kita balik tidak tumpah. Tuh seperti itu. Kemudian siapkan loyang. Ini Mama Eji menggunakan 1 loyang yang bulat lingkaran dengan diameter 18 cm dan persegi juga 18 x 18 cm. Dan loyang untuk teknik Alban Mary. Nih, Mama Eji menggunakan loyang yang seperti itu. Kalian boleh juga menggunakan loyang lain ya, yang pasti harus lebih lebar dari loyang yang akan kita gunakan untuk adonan. Kemudian dengan lap atau kain yang bersih, ini kita letakkan seperti itu. Gunanya agar nanti loyang di atasnya itu nggak bergerak-gerak. Kemudian tuangkan air hangat saja secukupnya. Oke, udah, kita beralih lagi. Ini adonan coklat ya dengan warna yang berbeda. Kalau untuk warna opsional, terserah kalian. Kalian bisa menggunakan coklat atau asli vanilla ini aja, warna dasar ya. Nah, untuk pancingan kita masukkan sedikit, kemudian aduk rata. Untuk kedua adonan coklat, yang satu coklat, yang satu agak lebih pekat. Mama Eji menggunakan coklat hitam ya, ini yang satunya. Nih sama. Ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Untuk konsistensinya jangan terlalu kental.
Untuk pembagiannya juga sesuai selera aja, mau sepertiganya atau setengahnya, tergantung motif dan modelnya ya. Nah, kemudian kita masukkan sedikit untuk pancingan putih telurnya. Kalau untuk pancingan boleh aduk memutar seperti biasa. Kemudian ditambahkan kembali secukupnya. Tuh. Ini masih untuk pancingannya dulu, biar nggak kaget. Untuk mengaduknya juga aduk lipat balik, agar putih telurnya nggak kempes ya, nih seperti ini. Konsistensi untuk adonan yang kita tambahkan ke adonan coklat tadi itu tidak terlalu kental juga ataupun terlalu encer. Nah, sekarang sisanya untuk adonan yang warna asli, masukkan sedikit dulu putih telurnya, sama kita aduk balik. Kemudian tuangkan ke seluruh sisa adonan putih telur, karena ini wadahnya lebih besar ya yang ini. Lalu aduk balik kembali seperti ini. Aduk balik itu bowlnya juga diputar sampai tercampur, tidak ada lagi yang terpisah. Udah deh. Nah, sekarang siapkan loyangnya. Kita tuang sebagian. Kalau untuk motif itu ya sesuai selera aja ya. Di sini Mama Meji tuangkan sebagian dulu. Kalau udah dituang jangan lupa loyangnya dihentakkan. Nih, seperti ini. Jadi kalau udara dingin pas banget ya kita buat kastela, karena adonan putih telur yang kita kocok itu lebih tidak mudah untuk kempis atau turun karena udara yang dingin. Tapi kalau udaranya panas itu harus segera, kalau enggak adonannya bisa kempis. Nah, nih motifnya bisa diletakkan berselang-seling seperti ini. Sebelumnya oven udah kalian panaskan terlebih dahulu dengan suhu 150 derajat Celcius selama 20 menit. Jangan lupa untuk yang terakhir pun ini harus kita hentak-hentakan agar tidak ada gelembung udara yang terjebak. Nah, kalau udah kita letakkan di atas loyang yang berisi air dengan teknik oven Mary, ini yang akan menghasilkan kue kita nanti lembut dan lembab, tidak terlalu kering. Di sini Mama Meji menggunakan oven gas, oven dengan suhu 150 derajat Celcius selama 1 jam 20 menit. Nah, itu tergantung lagi dengan oven kalian masing-masing. Yang pasti mencapai 1 jam iya. Untuk 1 jam lebih berapa menitnya itu kalian harus lihat, sambil lihat dan disesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, ini kalau udah selesai, langsung keluarkan dari oven. Jangan lupa kita hentakkan kurang lebih 2 kali seperti ini untuk menghindari kempisnya kue kastela. Jadi dengan pemanggangan yang cukup lama dan suhu yang rendah, inilah yang akan membuat cake kita itu mengembang dengan baik, tidak mudah kempis saat matang. Kalau turun sedikit itu wajar, tapi kan biasanya ada yang ambles tuh langsung bliut, langsung kempus seperti kapas gitu ya. Ambles. Oh ya, satu tips lagi, jika kastela kalian itu pada bagian dasar atau bawahnya itu suka lembab atau basah, jadi 15 menit sebelum kastela ini kita keluarkan dari oven atau matang, itu oven Mary-nya, loyang oven Mary itu bisa dikeluarkan, atau kalau airnya udah mengering ya udah biarin aja, nggak usah ditambah lagi. Nah, ini dia, kalian langsung buka tadi tepi kertasnya, menul-menul dan tetap kokoh. Ini nyangkut. Nih, ini yang bulat. Ya, nah biasanya tuh kalau kegagalannya ini kan bisa langsung bleot ke bawah, dia langsung terpuruk. Nih, kita buka yang ini, buka kertasnya. Tuh, hasilnya tetap kokoh dan lembut, lentur kenyal-kenyal. Kita ulangi ya, yang harus diperhatikan dalam pembuatan kastela, tentunya kualitas bahan dan telurnya juga udah harus baik. Pengocokan putih telurnya hanya sampai soft peak, tidak stiff peak. Kalau sampai kaku banget itu akibatnya kastela bisa retak-retak.
sebelum waktunya. Kemudian suhu oven yang rendah dan waktu pemanggangan yang cukup lama itu agar mengembang dengan baik dan sempurna, tidak mudah kempis. Juga hentikan teknik oven Mary 15 menit sebelum kue ini matang atau dikeluarkan agar bagian bawahnya itu tidak basah atau lembab. Apalagi ya? Oh ya, setelah keluar dari oven segera dihentakkan dan keluarkan dari loyang. Dipotong setelah tidak panas lagi. Nah, kurang lebih seperti itu yang Mama Eji ketahui dan udah dipraktekkan. Kurang lebihnya mungkin bisa dimaklumi, atau kalian punya trik yang lain bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi kita saling berbagi info. Ini udah selesai, satu udah dikemas, yang ini dong coba kita potong. Nih kita lihat, aduh ini pengambilan gambarnya udah terlalu kebesaran, aduh dimaafkan. Udah gak kepikir kamera lagi, udah asik nih. Pengen buru-buru motong. Nih, ini cenderung lentur, lembut banget. Yakin pasti kalian semua pada bisa buatnya. Dan mungkin lebih sempurna lagi. Nah, udah bisa dong terima orderan, sebentar lagi menyambut Lebaran. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.